Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Saya Aisyah Septiningsih dari SMKN 2 Jember, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Jember, akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan segala bentuk kegiatan masuk akal yang dilakukan guru untuk memenuhi segala kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dan mengapa kita harus melakukannya? Keberagaman murid dan kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda membuat kita sebagai guru harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus membuat keputusan-keputusan masuk akal atau common sense yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Ada 5 common sense yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, penilaian berkelanjutan. Yang keempat, lingkungan belajar yang mengundang murid belajar. Yang kelima adalah manajemen kelas yang efektif. Mari kita bahas satu persatu. Tujuan pembelajaran. Guru harus tahu apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai sebelum memulai pembelajaran. Tidak hanya guru, murid pun juga harus tahu apa yang akan mereka pelajari hari itu. Yang kedua adalah kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat belajar. Yang ketiga adalah profil belajar. Yang ketiga, penilaian berkelanjutan. Guru diharapkan menggunakan penilaian formatif atau penilaian yang berlangsung selama proses pembelajaran. Informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang terlebih dulu mencapai tujuan belajar yang diterapkan. Yang keempat adalah lingkungan belajar. Guru harus dapat menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian, juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses mereka belajar. Yang kelima, guru harus dapat membuat manajemen kelas yang efektif. Sesuai dengan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas. Namun, strukturnya juga harus jelas, sehingga meski melakukan kegiatan yang berbeda-beda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Dengan kelima common sense yang harus dimiliki oleh guru, pembelajaran berdiferensiasi harus berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid, dan kita sebagai guru harus dapat merespon segala kebutuhan belajar murid. Sebagai guru, bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Menurut Tomlinson pada tahun 2021 dalam bukunya yang berjudul How to Difference Interaction in Mixed Ability Classroom, membagi kebutuhan murid menjadi 3 bagian. Yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat belajar. Yang ketiga, profil belajar.
Apa itu kesiapan belajar? Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Nah, kesiapan belajar berhubungan dengan abstrak tidaknya materi yang akan dipelajari, cepat atau lambatnya siswa dalam menangkap pembelajaran, kemudian kompleks atau tidaknya materi yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua adalah minat. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Apabila siswa sudah minat dalam belajar dan dia sudah senang dalam belajar, maka dia akan memiliki rasa tertarik kepada pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar. Profil belajar mengarah pada gaya belajar, lingkungan belajar, dan pengaruh budaya. Lingkungan belajar yaitu misalkan suhu ruangan, kemudian lingkungan belajarnya, tingkat cahaya. Sedangkan budaya itu adalah tentang budaya dalam pembelajarannya. Kemudian ada gaya belajar. Gaya belajar terdiri dari 3, ada siswa yang visual, ada siswa yang kinestetik, kemudian ada siswa yang auditory. Bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Kita dapat 1, melakukan berbagai pretest dan asesmen formatif. Yang kedua, yaitu membaca rapot murid pada kelas sebelumnya. Kemudian, yang ketiga, kita dapat melakukan berbicara atau melakukan komunikasi dengan murid. Kemudian yang keempat, kita dapat melakukan pengamatan perilaku murid. Yang ketiga adalah melakukan review dan refleksi pada akhir praktik pembelajaran. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, diferensiasi konten. Guru menyiapkan materi pengetahuan sesuai dengan kebutuhan murid. Hal ini dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian, kelas, atau membedakan bagaimana cara menyampaikan materi. Yang kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses terkait bagaimana setiap peserta didik di kelas belajar untuk mempelajari suatu konten atau materi pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk yaitu untuk menyajikan materi pembelajaran yang dipahaminya, peserta dapat diarahkan membuat sebuah produk atau karya. Bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Pada modul-modul yang sudah kita pelajari, memiliki inti yang sama, yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Hal ini sangatlah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran harus berpihak kepada murid. Ketika seorang guru penggerak telah memahami nilai dan perannya dan mampu menyusun visi yang berpihak pada murid, serta mampu menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolahnya, maka ia akan mampu mengambil keputusan-keputusan logis atau yang kita kenal dengan common sense untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid dengan segala keunikan yang ada.
Hal ini dilakukan agar kita dapat mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, yaitu menciptakan pendidikan atau pelajar yang berprofil Pancasila. Apa saja yang mau kita harapkan? Yang pertama, pelajar beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar, kritis, serta kreatif. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.